Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sibli. Saya mahasiswa dari UINSI Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan kepada kami. Soal yang pertama ialah berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang berpikir itu mesti berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Nah, semua orang yang berfilsafat pasti berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir pasti berfilsafat. Berpikir adalah aktivitas mental umum manusia. Berfilsafat adalah bentuk berpikir yang lebih spesifik, mendalam, dan terstruktur. Berfilsafat melibatkan penggunaan logika, metode, dan sistem untuk mengkaji permasalahan mendasar secara komprehensif hingga hakikatnya. Oleh karena itu, berfilsafat adalah bagian yang berpikir, tetapi berpikir itu sendiri dapat terjadi dalam berbagai konteks yang lain dan tidak memenuhi kriteria ketat dan filsafat. Mengapa bisa terjadi? Karena berpikir biasa terjadi spontan untuk kebutuhan praktis sehari-hari, makanan, bekerja, dan lain-lain, tidak mendalam, tidak sistematis. Jadi semua orang yang berfilsafat pasti berpikir, tetapi tidak semua orang yang berpikir melakukan kegiatan berpikir dengan cara filosofis. Masuk ke soal berikutnya ialah proses dalam berfilsafat. Dongeng yang pertama ada dongeng dan tahayul atau ilmu pengetahuan. Tahayul. Poin yang kedua, pada awalnya manusia menjelaskan dunia dan mitos. Ketika mereka meragukan cerita-cerita tersebut, muncullah pemikiran rasional yang terjadi dasar filsafat dan kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Keindahan alam semesta, keinginan, kebenaran. Yang poin keempat, rasa kagum melihat langit malam menimbulkan pertanyaan mendalam tentang asal-usul dan keteraturan alam. Keinginan ini mendorong pencarian kebenaran filosofis. Poin yang kelima, angan-angan, lahirnya filsafat. Yang keenam, ada imajinasi, membuat manusia mampu berpikir abstrak, membayangkan konsep seperti keadilan, kebaikan, dan tujuan hidup. Dari angan-angan inilah banyak gagasan filosofis muncul. Jadi dongeng tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Pada awal peradaban, manusia memahami alam melalui mitos. Namun pertanyaan kritis terhadap mitos inilah yang nantinya melahirkan filsafat dan ilmu. Contoh, petir dulu dianggap kemarahan dewa. Dipertanyakan, lalu muncul penjelasan ilmiah tentang listrik atmosfer. Poin yang kedua, ada keindahan angan-angan. Poin yang kelima, angan-angan lahirnya filsafat. Khayal atau imajinasi mendorong manusia membentuk konsep abstrak seperti yang pertama keadilan, kedua kebaikan, yang ketiga Tuhan, dan keempat jiwa, dan kelima kebebasan. Imajinasi menjadi pintu awal sebelum diuji dengan akal dan argumen.
Lanjut ke soal berikutnya. Sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Jadi periodisasi filsafat Yunani. Periodisasi filsafat Yunani, tokoh dan pemikirannya. Yang pertama ada masa prosokratik dari 600 sampai 450 sampai sebelum Masehi. Fokus pada alam, kosmologi, dan asal mula segala sesuatu. Tokoh utamanya ada Tholos, asal segala sesuatu adalah air. Yang kedua Anaximandros, prinsip dasar adalah operon tak terbatas. Herakleitos, realitas selalu berubah, prinsipnya api. Yang keempat ada Parmenides, perubahan itu ilusi, yang ada adalah satu dan tetap. Yang kelima itu ada Pythagoras, hakikat realitas adalah angka. Yang kedua ada Yunani klasik. Yunani klasik dari tahun 450 sampai 322 sebelum Masehi. Dia fokus pada manusia, etika, politik, epistemologi. Yang ketiga ada masa Helenistik 300 sampai 100 sebelum Masehi, fokus pada kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang keempat ada filosof besar Islam. Yang pertama ada Al-Kindi, filsuf pertama Islam, membahas metafisika, matematika, dan hubungan akal wahyu. Yang kedua ada Al-Farabi, ahli logika, konsep negara utama. Yang ketiga ada Ibnu Sina, tokoh besar metafisika, konsep wajib al-wujud sangat berpengaruh dalam kedokteran. Yang keempat ada Al-Ghazali, mengkritik filsafat metafisik, menguatkan tasawuf dan teologi. Yang kelima ada Ibnu Rushd, membela Aristoteles, romanisasi akal wahyu mempengaruhi realisme Eropa. Soal selanjutnya yaitu ada menyelidiki dan pembagian filsafat menurut objeknya. Menyelidiki filsafat meliputi 3 fokus utama, yaitu ontologi yang mempelajari hakikat, realitas, dan keberadaan. Epistemologi yang mengkaji hakikat pengetahuan serta cara manusia mengetahui kebenaran. Dan aksiologi yang menelah nilai-nilai seperti moral, keindahan, dan kebenaran. Adapun pembagian filsafat menurut objek mencakup objek material, yaitu segala sesuatu yang ada, mungkin ada, serta objek formal, yaitu cara pendekatan filsafat yang bersifat rasional, kritis, mendalam, dan menyeluruh. Dari kedua objek tersebut lahirlah cabang-cabang filsafat seperti ontologi, epistemologi, logika, etika, dan estetika. Jadi yang pertama ini objek material. Segala sesuatu yang ada dalam mungkin ada, berfilsafat sangat luas, alam manusia, Tuhan, nilai, dan logika. Yang kedua ada objek formal, cara pendekatan berpikir, mendalam, kritis, sistematis, dan menyeluruh. Soal selanjutnya mungkin itu peran filsafat landasan untuk membentuk cara berpikir yang kritis, mendalam, dan sistematis sebelum seorang bertindak.
Melalui filsafat, seseorang belajar mempertimbangkan alasan, tujuan, nilai, dan akibat dari tindakannya. Filsafat membantu individu memahami mengapa sebuah tindakan dilakukan, bukan hanya bagaimana melakukannya. Dengan demikian, filsafat membimbing seseorang untuk bertindak berdasarkan prinsip moral, etik atau etika, penilaian yang benar atau logika yang serta pemahaman tentang realitas dan mengenai hidup metafisika. Hasilnya, tindakan yang diambil menjadi lebih bijaksana, terarah, bertanggung jawab, dan tidak sekadar mengikuti emosi dan kebiasaan. Di sini saya akan memberikan filsafat, memberikan fondasi. Yang pertama, memahami alasan suatu tindakan, yaitu seseorang tidak hanya berbuat tetapi memahami bagaimana ia melakukan itu. Yang kedua, ada menimbangkan nilai moral, yang dimana filsafat membantu memilih tindakan yang baik, benar, dan bermanfaat. Yang ketiga, ada berpikir sistematis dan rasional. Tindakan menjadi terencana, tidak impulsif. Yang kedua, menyadari konsekuensi. Filsafat melatih berpikir jauh ke depan sebelum bertindak. Yang terakhir, ada membentuk prinsip hidup. Filsafat memberikan kerangka etika, logika, dan tujuan hidup yang memandu perilaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, mungkin itu terdapat pada diri saya. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.